Lagi dengan saya, kita akan bahas, kali ini kita akan bahas tentang baik ya, baik dan benar. Menjadi baik saja tidak cukup ya, karena kita harus menjadi, benar. Ini bagi teman-teman mungkin yang sudah, pernah belajar bersama kami ya, sering mendengar ya kalimat, saya ya, atau yang membaca tulisan-tulisan saya selalu mengatakan, menuliskan bahwa baik saja tidak cukup. Karena harus menjadi benar ya. Kita memiliki, fitrah eksternal, fitrah internal ya, fitrah genetika kita, fitrah eksternal kita itu fitrahnya baik ya. Nah, kebaikan ini bisa diraih oleh siapa saja, dari kalangan mana saja, ras apa saja, agama apa saja, beragama atau tidak beragama, bertuhan atau tidak bertuhan. Fitrah manusia itu secara eksternal itu baik, fitrah internalnya itu benar. Nah, ketika fitrah eksternal dan fitrah internalnya tidak bertemu, kita hanya menjadi baik saja, tidak menjadi benar. Nah, ketika menjadi baik saja tapi tidak benar, maka akan terjadi begitu banyak keburukan yang hadir ya di dalam kehidupan kita. Di dalam skala kecil maupun skala besar ya. Mungkin sering kita dengar ya, orang baik sering begini, orang baik sering diginikan, diginikan segala macam ya, karena belum benar. Hanya baik tapi belum benar. Nah, ketika seorang pemimpin diukur hanya baiknya saja tapi tidak benar, maka akan terjadilah kekacauan ya dalam skala lebih besar lagi ya. Tentu dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang benar. Nah, kita harus paham betul bagaimana memahami fitrah kita, fitrah kebaikan yang kita miliki, kita harus meraih fitrah kita dalam sebaik-baiknya diri kita. Nah, dengan demikian barulah kita akan terkonek pada fitrah kebenaran di dalam diri kita, fitrah esensial kita, fitrah otentik kita yang bersumber dari fitrah ruhani kita. Nah, sehingga kita menjadi baik sekaligus benar. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Karena di dalam esensi fitrah ruhani kita mengandung kebaikan, mengandung kebenarannya. Nah, ketika kita sudah kembali kepada akar fitrah kita, kepada akar diri kita secara otentik, maka kebaikan dan kebenaran itu menjadi satu di dalam diri kita, lahir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam tindakan kita. Banyak orang baik tapi tidak bisa bertindak benar. Nah, sehingga kadang-kadang membiarkan hal yang tidak baik terjadi. Terkadang banyak orang baik karena perasaan kasihan yang berlebihan tidak mampu bertindak benar. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak benar. Nah, dengan Kompas of Life yang kami sajikan, nah di situ bisa kita lihat potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh setiap orang, oleh setiap tipe, sekaligus potensi-potensi keburukannya. Karena itu fitrah yang kita miliki. Ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Pada fitrah genetika kita. Tapi fitrah otentik kita, fitrah esensial kita, yang ada hanyalah fitrah hakiki kita. Baik dan benar. Bukan baik dan tidak baik, tapi baik dan benar. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan di dalam diri kita, yang harus kita konekkan di dalam diri kita. Nah, sehingga esensi kebaikan dan kebenaran yang hadir di dalam diri kita bersumber dari fitrah esensial kita, bersumber dari fitrahnya di dalam diri kita. Nah, sehingga tindakan-tindakan kebaikan dan kebenaran kita tepat dengan kadar yang tepat, yang sesuai dengan cara yang tepat, yang sesuai, yang hak. Nah, banyak hal yang dapat dirasakan, dialami ya ketika kita masing-masing sudah kembali kepada diri kita, menjadi diri kita yang sebenar-benarnya dalam fitrah genetika kita. Nah, sehingga kebaikan kita dalam kebaikan yang sebenar-benarnya sesuai dengan diri kita. Nah, dengan demikian akan mudah terkonek dengan fitrah internal yang kita miliki, fitrah esensial yang kita miliki. Maka dengan demikian kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih benar.